Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kami ucapkan buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang menerang pada saat ini. Perkenalkan, saya Teca Zafira dengan NIM 19231149 dari jurusan Pendidikan IPA di Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Cooperative Learning tipe Make-Image terhadap hasil belajar peserta didik pada kelas 7 di SMPN 39 Padang pada materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Baiklah, saya akan mempresentasikan yang pertama yaitu bab 1. Bab 1 terdapat latar belakang masalah. Latar belakang masalah pada proposal penelitian ini yang pertama yaitu pendidikan merupakan salah satu teknik dalam rencana mempengaruhi peserta didik sehingga dapat menempati pribadi selayak mungkin dengan lingkungan di sekitarnya. Maka dengan begitu akan dapat mencetuskan transformasi terhadap dirinya sendiri yang memungkinkan supaya bermanfaat dalam kehidupan masyarakat di sekitarnya. Nah, tantangan kita dalam pendidikan adalah menyiapkan para generasi penerus bangsa yang akan mendatang supaya mampu bersaing dengan negara-negara yang lainnya. Bukan semata-mata untuk menghadapi tantangan ini saja, melainkan untuk melengkapi atau menyempurnakan pendidikan di masa depan. Nah, fungsi pendidikan itu sendiri yaitu mengarahkan ke suatu proses yang bertujuan agar sasaran perubahan itu dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan oleh semua pihak. Pencapaian tujuan pembelajaran ditentukan oleh ketetapan dalam memilih model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Pendidik tidak cukup untuk merancang pengajaran karena masing-masing peserta didik mempunyai perbedaan dalam beberapa segi, misalkan intelijensi, bakat, tingkah laku, sikap, dan gaya belajarnya. Gaya belajar merupakan ciri yang khas terdapat dalam diri setiap peserta didik untuk memperoleh dan menyerap informasi dari lingkungan termasuk dalam pembelajaran. Ilmu pengetahuan alam adalah mata pembelajaran tingkat SMP atau MTS yang berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis. Hal tersebut dimaksud agar penguasaan peserta didik tidak hanya pengetahuan berupa kata, konsep, atau prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses dan penyimpulan dari suatu penemuan. Pembelajaran IPA merupakan integrasi antara proses inquiry dengan pengetahuan, sehingga pengembangan konsep IPA harus dikaitkan dengan pengembangan keterampilan ilmiah dan sikap ilmiah. Hasil dari PISA menyatakan bahwa 396 peserta didik yang masih berada tingkat bawah atau rendahnya hasil belajar peserta didik. Menurut beberapa hal yang mempengaruhi rendahnya hasil belajar IPA di SMPN 39 Padang, diantaranya yang pertama yaitu kurikulum yang padat, materi pada buku pembelajaran yang terlalu sulit untuk diikuti, media belajar yang kurang efektif, laboratorium yang tidak memadai, serta kurang tepatnya penggunaan media pembelajaran yang dipilih oleh guru, kurang optimal dan keselarasan siswa itu sendiri, atau sifat konvensional, di mana siswa tidak hanya terlibat dalam proses pembelajaran dan keaktifan kelas sebagian didominasi oleh guru. Proses pembelajaran yang lebih berpusat pada guru tentu akan sulit mengembangkan kompetensi siswa secara optimal. Hal ini juga akan mengakibatkan siswa kurang termotivasi untuk belajar IPA. Nah, usaha untuk mengatasi kendala tersebut dapat dilakukan dengan penggunaan model pembelajaran atau teknik pembelajaran yang tepat yang menekankan pada pembelajaran siswa yang aktif,
sehingga mampu mengorganisasikan dan menggali potensi-potensi yang ada pada diri siswa. Salah satu model pembelajaran yang sesuai dengan kriteria permasalahan di atas yaitu model pembelajaran cooperative learning, tipe Mc-Image. Pembelajaran cooperative learning adalah salah satu bentuk pendekatan pembelajaran dengan membagi siswa dalam bentuk kelompok kecil, di mana siswa akan bekerja sama untuk memaksimalkan pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran. Model pembelajaran cooperative learning tipe Mc-Image merupakan pembelajaran yang menyenangkan yang digunakan untuk mengulang materi yang telah diberikan sebelumnya. Pembelajaran ini membagi kelas menjadi beberapa kelompok, di mana satu kelompok akan diberikan kertas yang berisi soal dan satu kelompoknya lagi akan diberikan kertas yang berisi dengan jawabannya. Kemudian siswa akan menemukan pasangannya dan akan dipresentasikan ke depan. Nah, adapun karakteristik materi dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe Mc-Image adalah materi yang memiliki konsep-konsep yang berkaitan dengan contoh, gambar, dan lain sebagainya. Materi yang dapat digunakan menggunakan pembelajaran cooperative learning tipe Mc-Image ini adalah materi interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Hal ini dikarenakan dalam materi ini peserta didik sulit memahami konsep ekosistem, bentuk interaksi makhluk hidup, rantai dan jaring makanan, serta dinamika populasi pada materi tersebut. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran cooperative learning tipe Mc-Image terhadap hasil belajar peserta didik. Nah, adapun identifikasi masalah yang pertama yaitu rendahnya hasil belajar pada aspek pengetahuan peserta didik. Yang kedua, proses pembelajaran di kelas masih berpusat pada guru. Yang ketiga yaitu belum diterapkan model pembelajaran cooperative learning tipe Mc-Image di SMPN 39 Padang. Nah, adapun batasan masalah yang pertama yaitu rendahnya hasil belajar peserta didik pada aspek pengetahuan atau kognitif dengan model pembelajaran cooperative learning tipe Mc-Image. Rumusan masalah yaitu penelitian ini bagaimana pengaruh model pembelajaran cooperative learning tipe Mc-Image terhadap hasil belajar pada aspek kognitif atau pengetahuan peserta didik di kelas 7 di SMPN 39 Padang. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Mc-Image terhadap hasil belajar pada aspek kognitif atau pengetahuan peserta didik kelas 7 di SMPN 39 Padang. Nah, adapun manfaat penelitian yang pertama yaitu menambah wawasan ilmu pengetahuan serta pengalaman yang berharga bagi peneliti. Yang kedua, memberi pengalaman yang berbeda dalam proses pembelajaran bagi peserta didik. Yang ketiga, memberikan masukan dalam perbaikan dan meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA melalui model pembelajaran cooperative learning tipe Mc-Image. Dan yang keempat yaitu bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya bagi peneliti lain. Baiklah, selanjutnya yaitu bab 2 kerangka teori. Yang pertama yaitu kajian teori. Nah, pada kajian teori ini yang pertama akan dibahas mengenai pengertian belajar dan pembelajaran. Hakikat belajar merupakan suatu proses yang menimbulkan perubahan pada diri seseorang. Perubahan ini berbentuk seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap, tingkah laku, kecakapan, keterampilan, kemampuan, dan perubahan berbagai aspek lain yang ada pada diri individu. Proses belajar mengajar merupakan kegiatan interaktif yang mempunyai nilai edukatif yang biasanya kegiatan ini terjadi antara interaksi guru dengan peserta didik. Pembelajaran pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru dalam menciptakan situasi dan kondisi agar peserta didik dapat belajar secara efektif dan efisien. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi belajar yang pertama yaitu faktor internal atau
faktor dari dalam diri siswa, yakni keadaan atau kondisi jasmani dan rohani siswa. Yang kedua, faktor eksternal yang atau yang berasal dari luar diri siswa, seperti kondisi lingkungan di sekitar siswa. Yang ketiga yaitu faktor pendekatan belajar, yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran pada materi-materi pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu adapun tujuan belajar. Yang pertama, belajar bertujuan untuk mengadakan perubahan di dalam diri, antara lain perubahan tingkah laku, diharapkan ke arah positif dan untuk kedepannya. Yang kedua, belajar juga bertujuan untuk mengadakan perubahan sikap, dari sikap negatif menjadi positif, dari sikap tidak hormat menjadi hormat, dan sebagainya. Yang ketiga, belajar juga bertujuan mengadakan perubahan kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Kebiasaan buruk yang harus dirubah tersebut untuk menjadi bekal hidup seseorang agar ia dapat membedakan mana yang dianggap baik di tengah-tengah masyarakat untuk dihindari dan mana pula yang harus dipelihara. Nah, ada 3 taksonomi yang dijadikan dalam tujuan belajar. Yang pertama yaitu ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, selanjutnya yaitu model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok. Dalam proses pembelajaran, peserta didik mempunyai tanggung jawab untuk memahami materi yang dipelajari serta harus dapat bekerja sama dan saling membantu dengan anggota kelompok untuk mempelajari materi yang diberikan oleh guru. Nah, yang selanjutnya yaitu model pembelajaran kooperatif tipe McEmatch. Adapun sejarah singkat model pembelajaran kooperatif tipe McEmatch ini yaitu model pembelajaran kooperatif tipe McEmatch merupakan bagian dari model pembelajaran kooperatif. Tipe McEmatch dikembangkan oleh Lorna Curran pada tahun 1994. Tipe McEmatch ini merupakan metode pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan atau pasangan dari suatu konsep dengan permainan kartu pasangan. Penerapan model ini dimulai dengan teknik guru memerintahkan peserta didik mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban atau soal dengan batasan waktu tertentu. Nah, peserta didik yang berhasil menemukan kecocokan kartu akan diberi poin. Model pembelajaran kooperatif tipe McEmatch ini merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta dapat menumbuhkan suasana yang menyenangkan di mana peserta didik dituntut aktif dalam berdiskusi, presentasi, tanya jawab, serta berkompetensi dengan kelompok lain, sedangkan peran guru hanya sebagai fasilitator. Nah, adapun langkah-langkah model pembelajaran cooperative learning tipe McEmatch, yang pertama yaitu guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep, materi, atau topik pembelajaran yang cocok untuk sesi review. Kemudian setiap siswa mendapat satu kartu dan memikirkan jawaban atau soal dari kartu yang dipegang. Yang ketiga, peserta didik mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan kartunya. Yang keempat, peserta didik yang mencocokkan kartunya sebelum batas waktu habis akan diberi poin. Setelah satu babak, kartu akan dikocok lagi agar tiap peserta didik akan mendapatkan kartu yang berbeda dari sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Pada aturan main yang disebutkan di atas dapat juga dilakukan bervariasi. Misalkan, model pembelajaran kooperatif tipe McEmatch tersebut bisa dilakukan di dalam ruangan maupun di luar ruangan, sehingga dalam pembelajaran peserta didik tidak merasa bosan. Sehingga model pembelajaran ini akan menarik minat, motivasi, dan keaktifan peserta didik pada mata pelajaran IPA dan dapat menumbuhkan hasil belajar peserta didik menjadi lebih baik. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran kooperatif tipe McEmatch ini, yang pertama yaitu kelebihannya. Peserta didik terlibat langsung dalam menjawab soal yang disampaikan kepadanya melalui kartu.
Yang kedua, dapat meningkatkan kreativitas belajar peserta didik. Yang ketiga, menghindari kejenuhan peserta didik dalam mengikuti proses belajar mengajar. Yang keempat, menumbuhkan kreativitas berpikir peserta didik melalui percocokan pertanyaan dan jawaban akan tumbuh tersendirinya. Yang kelima, pembelajaran lebih menyenangkan karena melibatkan media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Yang keenam, dapat membangkitkan keinginan tahunan dan kerjasama di antara peserta didik serta mampu menciptakan kondisi yang menyenangkan. Nah, adapun kekurangan dari model pembelajaran ini, yang pertama yaitu jika strategi pembelajaran tidak disiapkan dengan baik, maka akan membuang banyak waktu. Yang kedua, dalam mencocokkan kartu, akan ada peserta didik yang merasa malu ketika mendapat pasangan yang berbeda jenis kelamin. Yang ketiga, jika guru tidak mengarahkan peserta didik dengan baik, akan banyak peserta didik yang kurang memperhatikan saat teman melakukan presentasi. Yang keempat, guru harus bijak apabila terdapat siswa yang tidak mendapatkan pasangan. Hasil belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar merupakan pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian, sikap, apresiasi, dan keterampilan. Adapun 3 aspek hasil belajar yang harus dimiliki oleh peserta didik. Yang pertama yaitu ranah kognitif. Ranah kognitif merupakan ranah yang berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek: pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, dan sintesis, lalu evaluasi. Yang kedua yaitu ranah efektif. Ranah efektif ini merupakan hasil belajar yang tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku seperti perhatian terhadap pelajaran, disiplin, motivasi belajar, menghargai guru dan teman sekelas, kebiasaan belajar, dan hubungan sosial. Ada beberapa jenis ranah efektif sebagai hasil belajar. Yang pertama yaitu attending, yang kedua jawaban, yang ketiga berkenaan dengan nilai kepercayaan terhadap gejala atau stimulus, yang keempat organisasi, yang kelima karakteristik nilai atau internalisasi nilai. Yang ketiga yaitu ranah psikomotor. Ranah psikomotor berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak. Ada 6 tingkat keterampilan, yakni gerakan refleks, keterampilan pada gerakan-gerakan dasar, kemampuan perseptual, kemampuan di bidang fisik, misalkan kekuatan, keharmonisan, dan kecepatan. Yang kelima, skill, dan yang terakhir yaitu berkenaan dengan komunikasi. Adapun keterkaitan model pembelajaran cooperative learning tipe McEmmet terhadap kompetensi belajar kognitif. Nah, menurut Sugianto, tipe McEmmet ini merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola-pola interaksi peserta didik, sehingga dapat meningkatkan penguasaan isi akademik dan mengajarkan keterampilan sosial. Penguasaan isi akademik termasuk salah satu bentuk dari kompetensi pengetahuan, sedangkan keterampilan sosial termasuk bagian dari sikap dan bagi peserta didik. Dengan demikian dapat diketahui melalui penerapan model pembelajaran cooperative learning tipe McEmmet akan dapat meningkatkan kompetensi pengetahuan dan kompetensi sikap peserta didik. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe McEmmet dapat meningkatkan kompetensi pengetahuan peserta didik. Hal ini dikarenakan selama proses pembelajaran akan tercipta suasana belajar aktif dan menyenangkan. Materi pembelajaran yang disampaikan lebih menarik perhatian peserta didik dan meningkatkan hasil belajar peserta didik untuk mencapai taraf ketuntasan secara klasikal. Adapun penelitian yang relevan, yang pertama yaitu Nurdiana pada tahun 2009 tentang pengaruh pemberian sistem poin pada model pembelajaran McEmmet terhadap kompetensi belajar IPA peserta didik kelas 8 SMPN 21 Padang.
Hasil penelitian diketahui bahwa pemberian sistem poin berpengaruh dalam meningkatkan kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik. Yang kedua yaitu Endang Lovisia pada tahun 2017 tentang penerapan model Mix and Match pada pembelajaran fisika kelas 10 SMA Negeri 2 Kota Lubuk Linggau dengan jenis penelitian eksperimen semu menyatakan bahwa hasil analisis data post-test didapatkan nilai rata-rata sebesar 79,11 dengan taraf kesukaran 5%. Yang ketiga yaitu Rina Hidayati Pratiwi pada tahun 2018 tentang metode pembelajaran tipe Mix and Match dan pengaruhnya terhadap hasil belajar IPA. Nah, di mana hasil analisis dari penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif pada metode pembelajaran tipe Mix and Match terhadap hasil belajar IPA, sehingga dapat dijadikan sebagai metode pembelajaran alternatif. Adapun hipotesis penelitian yang pertama yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran tipe Mix and Match terhadap hasil belajar IPA di kelas 7 SMPN 39 Padang. Yang kedua, terdapat pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran tipe Mix and Match terhadap hasil belajar IPA di kelas 7 di SMPN 39 Padang. Selanjutnya yaitu bab 3. Bab 3 yaitu mengenai metodologi penelitian. Yang pertama yaitu ada rancangan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuasi eksperimen yang mengambil dua kelas secara langsung dari populasi, di mana salah satu dijadikan kelas eksperimen dan yang satunya dijadikan sebagai kelas kontrol. Yang kedua, desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pretest post-test control group design. Desain ini dipilih dengan memberikan post-test untuk mengetahui keadaan awal, kemudian memberikan perlakuan pada kelompok eksperimen dan post-test untuk mengetahui keadaan akhir. Nah, waktu dan tempat dilakukan penelitian ini yaitu berlokasi dan tempat penelitian akan dilaksanakan di SMPN 3 Padang. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada semester genap pada tahun ajaran 2022 sampai atau 2023. Nah, populasi yang digunakan yaitu seluruh siswa kelas 7 di SMPN 39 Padang. Nah, adapun sampel yang digunakan yaitu kelas 71 yang berjumlah 20 orang yang dijadikan sebagai kelas kontrol dan 72 yang berjumlah 20 orang dijadikan kelas eksperimen. Nah, selanjutnya yaitu prosedur pengumpulan data. Adapun langkah-langkah dalam melakukan penelitian untuk mengumpulkan data, yang pertama yaitu tahap observasi. Nah, pada tahap observasi ini saya atau selaku peneliti bertemu langsung dengan kepala sekolah SMPN 39 Padang untuk meminta izin melakukan wawancara terhadap guru mata pelajaran IPA. Selanjutnya, mengadakan observasi di sekolah tempat diadakan penelitian. Yang ketiga, melakukan wawancara dengan salah satu guru mata pelajaran IPA di SMPN 3 Padang. Yang keempat, mengamati proses pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua yaitu tahap persiapan. Tahap persiapan yang harus dilakukan yang pertama yaitu menentukan tema yang akan diangkat pada penelitian. Yang kedua, mencari sumber dan referensi pendukung dan jurnal maupun buku yang berhubungan dengan penelitian. Yang ketiga, menentukan tempat penelitian. Yang keempat, menentukan model pembelajaran sebagai solusi dari permasalahan yang didapatkan setelah melakukan observasi di SMPN 39 Padang. Yang kelima, menentukan kelas sampel, yakni terdapat kelas kontrol dan kelas eksperimen. Yang keenam, menyusun perangkat pembelajaran berupa RPP, materi ajar, serta instrumen-instrumen yang digunakan selama proses penelitian. Yang terakhir, menentukan jadwal penelitian dan mengkondisikan kelas serta materi pembelajaran. Nah, tahap yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan. Nah, pada tahap pelaksanaan ini yang harus kita siapkan, yang pertama yaitu melakukan proses belajar mengajar dengan baik. Yang kedua, memberikan perlakuan setiap pertemuan pada materi interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, yang terakhir yaitu ada tahap
evaluasi atau tahap akhir. Yang pertama yaitu memberikan post-test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan soal dan alokasi waktu yang sama, dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan akhir setelah diberikan perlakuan. Yang kedua, mengolah data hasil dari pretest dan post-test, serta beberapa instrumen pendukung lainnya. Yang ketiga, menganalisis hasil analisis dari data selama penelitian dengan membandingkan hasil data yang diperoleh melalui tahap pelaksanaan. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama yaitu tes hasil belajar dan lembar observasi. Tes hasil belajar berupa post-test dan pretest. Adapun teknik pengumpulan data, yang pertama dilakukan dengan tes dan non-tes dilakukan dengan cara observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data, yang pertama yaitu analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS versi 25. Analisis statistik deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui nilai rata-rata hasil belajar siswa, interval kelas, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum. Nah, selanjutnya yaitu analisis statistik inferensial. Statistik inferensial adalah teknik analisis data yang digunakan untuk menentukan sejauh mana kesamaan antara hasil yang diperoleh dari suatu sampel dengan hasil yang akan didapat pada populasi secara keseluruhan. Yang pertama yaitu ada uji normalitas. Uji normalitas yang digunakan untuk mengetahui distribusi normal atau tidak, yaitu dengan uji Kolmogorov-Smirnov pada program statistik SPSS versi 25. Adapun analisis program SPSS ini, jika nilai signifikansinya 0,05, yaitu jika nilai dianalisis data normalitas besar dari nilai signifikansinya, maka data tersebut dapat dikatakan normal. Sedangkan jika nilai analisis dari uji normalitas kecil dari nilai signifikansinya, yaitu 0,05, maka data tersebut dikatakan tidak normal. Selanjutnya yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas pada penelitian ini digunakan uji homogeneity of variance pada one way ANOVA program statistik SPSS versi 25. Adapun analisis program SPSS memiliki taraf signifikansinya yaitu 0,05. Jika nilai analisis data uji homogenitas besar dari nilai signifikansinya, maka data tersebut dapat dikatakan homogen. Sedangkan jika nilai analisis data uji homogenitasnya kecil dari nilai signifikansinya, maka data tersebut tidak dikatakan homogen. Nah, selanjutnya yaitu uji hipotesis. Nah, pada penelitian ini, uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah variabel X-nya berpengaruh terhadap variabel Y, di mana variabel bebas pada penelitian ini yaitu pengaruh model pembelajaran tipe mix-and-match terhadap hasil belajar siswa. Untuk mengetahui uji hipotesis, data penelitian menggunakan uji N-Gain Dependency Test pada program statistik SPSS versi 25. Adapun analisis program SPSS ini yaitu mempunyai taraf signifikansi yaitu 0,05. Nah, jika hipotesis besar dari nilai signifikansinya, maka data tersebut dapat dikatakan tidak ada pengaruh model pembelajaran terhadap siswa. Sedangkan jika nilai analisisnya uji homogenetas kecil dari nilai signifikansinya, maka data tersebut dikatakan terdapat pengaruh model pembelajaran. Nah, sekian presentasi saya mengenai proposal penelitian saya pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.